Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat saya dimanapun berada. Baik itu di Indonesia, Timor Leste, Malaysia, dan negara-negara lain yang telah hadir dan selalu setia mendukung channel ini. Di sini saya membawakan materi-materi tentang ajaran iman gereja Katolik. Saya membaca semua komentar dukungan yang para sahabatku sampaikan, tapi mohon maaf, saya tidak sempat membalas setiap pesan itu karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Saya mendoakan semoga para sahabatku sekalian dimanapun berada tetap dalam lindungan dan berkat Tuhan. Nah, para sahabatku terkasih, sesi ini saya membawakan satu materi lagi, dan ini berdasarkan komentar yang muncul dari video saya sebelumnya. Maka sesi ini saya beri judul demikian: Denominasi keberatan jika dikatakan bahwa masa Advent hanya ada dalam gereja Katolik. Para sahabatku terkasih, kita ketahui bersama bahwa gereja Katolik itu memiliki 3 sumber ajaran iman. Dan ini sudah saya bawakan dalam beberapa video sebelumnya, bahwa gereja Katolik itu memiliki 3 sumber ajaran iman. Dan karena memiliki 3 sumber ajaran iman inilah, maka gereja Katolik begitu kaya akan ajaran iman. Jadi 3 sumber ajaran iman ini memberikan andil yang sangat besar dalam gereja Katolik, sehingga kita bisa menemukan di sana bahwa di dalam gereja Katolik itu terdapat atau kaya dengan ajaran iman. Demikian juga seperti dalam video sebelumnya saya katakan bahwa karena begitu banyak ajaran iman dan perayaan-perayaan iman dalam gereja Katolik, maka mulai dari Januari sampai dengan Desember selalu saja ada perayaan iman yang kita rayakan di sana. Sama seperti kalau kita memiliki uang yang cukup atau uang yang banyak, maka kita tentu bisa memiliki banyak hal. Ini analogi yang sederhana. Kalau kita hanya memiliki uang yang sedikit atau keterbatasan dalam hal keuangan, maka kita mungkin akan mengalami kesulitan bisa memiliki banyak hal. Tapi kalau kita punya uang yang cukup atau bahkan banyak uang, maka kita tentu punya peluang untuk bisa memiliki banyak hal. Demikian juga dalam gereja Katolik. Karena ada 3 sumber ajaran iman, maka kekayaan ajaran iman itu atau hal-hal yang kita temukan di dalam gereja Katolik itu begitu luar biasa. Nah, 3 sumber ajaran iman Katolik itu adalah: pertama, tradisi suci, kemudian yang kedua, kitab suci, dan yang ketiga, magisterium gereja. Saya pernah katakan juga dalam video sebelumnya bahwa tradisi itu duluan ada dari kitab suci. Apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus pertama kali itu dihidupi terlebih dahulu oleh jemaat perdana, termasuk juga di dalamnya para rasul. Setelah mereka menghidupinya, tibalah waktunya yang tepat. Alat tulis menulis sudah cukup. Kemudian para penulis kitab suci mendapat ilham Roh Kudus untuk menulisnya dalam bentuk buku. Itulah yang kita kenal dengan Alkitab. Jadi yang pertama adalah tradisi suci, kemudian kitab suci, dan yang ketiga magisterium gereja. Magisterium gereja itu adalah ajaran dari para bapak gereja, paus, para uskup, dan lain sebagainya yang ada di dalam gereja Katolik yang turut mendukung iman kekatolikan. Nah, para sahabatku terkasih, kita lihat karena di sesi ini saya memberikan sorotan kepada salah satu poin dari tradisi suci, maka coba kita lihat
Apa saja hal atau perayaan yang ada dalam tradisi suci itu? Kita lihat misalnya. Pertama, dalam hal ajaran iman, di sana kita temukan ada syahadat para rasul atau doa aku percaya. Ini adalah salah satu contoh dari tradisi suci. Jadi salah satu contoh dari tradisi suci itu terungkap dengan jelas dan ini kita sudah biasa mengucapkannya. Itulah syahadat para rasul atau yang kita kenal dengan istilah doa aku percaya. Jadi ini adalah bagian dari tradisi suci. Kemudian, hal berikutnya dalam perayaan-perayaan iman, kita kenal di sana ada Advent, kemudian ada Natal, kemudian ada Prapaskah, Paskah, dan juga perayaan hari Minggu biasa. Inilah perayaan-perayaan iman yang kita rayakan pada saat ini yang merupakan bagian dari tradisi suci. Kemudian tradisi lain misalnya adanya hierarki gereja Katolik. Maka kita lihat struktur pengajaran iman dalam gereja Katolik itu begitu luar biasa, tidak serta-merta. Apa yang disampaikan dari Vatikan itu gaungnya atau gemanya sampai ke seluruh penjuru dunia. Ini berkat adanya hierarki dalam gereja Katolik. Kemudian hal lain misalnya ibadat. Ibadat ini misalnya kita lihat ibadat yang dilakukan oleh biarawan dan biarawati, kemudian ibadat hari Minggu tanpa imam, dan juga ibadat-ibadat lingkungan atau basis. Inilah juga yang merupakan bagian dari tradisi suci. Demikian juga contoh lain misalnya doa rosario. Orang Katolik itu kental dengan yang namanya doa rosario. Bahkan satu kebanggaan bagi kita, para saudara kita umat beriman Katolik dari Nusa Tenggara Timur, Flores, kita lihat di sana, kemana-mana mereka pergi, selalu di leher mereka itu dikalungkan rosario. Ini sebuah kebanggaan bagi kita, sebuah contoh bentuk kesaksian iman di dalam gereja. Jadi ini juga merupakan bagian dari tradisi suci. Nah, para sahabatku terkasih, sekarang kita lihat poin berikutnya. Denominasi menolak tradisi suci. Demikian juga magisterium gereja sebagai ajaran iman mereka. Jadi denominasi itu menolak tradisi suci, kemudian juga magisterium gereja sebagai sumber ajaran iman. Hanya gereja Katolik yang menerima, mengakui dan mengimani ini. Tapi denominasi tidak menerima dua hal ini. Mereka hanya mengakui kitab suci sebagai satu-satunya sumber ajaran iman. Makanya ada istilah sola scriptura. Sola scriptura itu artinya hanya kitab suci. Kitab suci lah yang merupakan satu-satunya sumber ajaran iman dalam pemahaman denominasi. Maka kita lihat di sana, segala sesuatu harus berdasar pada kitab suci. Jadi dalam pembicaraan-pembicaraan mereka selalu menggunakan kitab suci sebagai dasarnya. Maka kita lihat dalam pembahasan-pembahasan saya, dalam video-video yang saya sampaikan itu, selalu di sana ditanyakan apa dasar biblisnya, apa dasar kitab sucinya. Ini yang selalu mereka pertanyakan. Nah, di sana sesuatu itu harus alkitabiah. Karena apa? Kitab suci menjadi satu-satunya sumber ajaran iman bagi mereka. Para sahabatku terkasih, sampai pada poin ini tidak jadi masalah. Karena itulah ajaran iman mereka. Artinya para sahabatku terkasih, ketika kita melihat alur pemahaman ini, alur pemikiran ini, sampai pada poin ini kita masih bisa memahami dan menerima. Karena apa? Itu adalah ajaran iman mereka. Setiap agama memiliki ajaran iman masing-masing. Nah, yang berikutnya ada persoalan yang muncul. Jadi sampai pada titik di atas tadi kita masih bisa memahami, menerima bahwa itu adalah ajaran iman mereka.
Tapi ada persoalan yang muncul. Yang menjadi persoalan di sini adalah mereka ikut merayakan perayaan-perayaan yang ada dalam tradisi suci. Inilah persoalannya. Jadi mereka ikut merayakan perayaan-perayaan yang ada dalam tradisi suci itu. Contoh, mereka merayakan Natal. Kemudian mereka merayakan Paskah. Kemudian juga perayaan-perayaan lain yang kita lihat mereka ikut merayakan juga. Padahal perayaan itu ada di dalam gereja Katolik. Bahkan para sahabatku terkasih, ketika saya bicara mengenai masa Advent, yang saya beri judul masa Advent hanya ada dalam gereja Katolik. Itulah judul video saya sebelumnya. Ada dari kaum denominasi langsung menyangga itu. Jadi ketika video itu atau penyampaian itu saya sampaikan melalui video itu, maka ada orang dari denominasi muncul dan membuat sanggahan. Sanggahannya demikian, Anda salah. Kami juga melaksanakan masa Advent. Jadi ini adalah satu komentar yang muncul dalam video saya yang berjudul Masa Advent hanya ada dalam gereja Katolik. Jadi muncullah orang-orang dari denominasi mengatakan Anda salah. Kami juga merayakan atau melaksanakan masa Advent. Maka pertanyaan di sini, seperti apa sebenarnya ajaran denominasi ini? Seperti apa kira-kira ajaran denominasi? Mereka menolak tradisi, tapi kenyataannya mereka ikut merayakannya. Jadi mereka dengan terang-terangan menolak, menyangga, menentang tradisi. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan mereka ikut merayakannya. Dan komentar-komentar itu sudah banyak yang muncul, saya baca dari video-video saya sebelumnya. Mereka mengata-ngatai orang-orang Katolik atau gereja Katolik bahwa apa yang dilakukan oleh gereja Katolik atau apa yang diimani oleh gereja Katolik tidak alkitabiah. Tapi kenyataannya apa yang tidak alkitabiah itu pun dirayakan juga oleh mereka. Jadi mereka selalu mempersoalkan, mempertentangkan apa yang dirayakan, diimani oleh gereja Katolik, bahwa itu tidak alkitabiah, itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Tapi apa yang terjadi selanjutnya, mereka juga ikut merayakan hal itu. Maka pertanyaan, seperti apa sebenarnya ajaran iman dari denominasi ini? Semua hal yang dilakukan oleh gereja Katolik Anda soroti secara negatif. Padahal gereja Katolik sendiri tidak pernah mau sibuk bicarakan tentang ajaran imanmu. Gereja Katolik tidak pernah mau sibuk bicara tentang ajaran imanmu. Belakangan ini kita lihat beberapa tokoh dalam gereja Katolik secara tegas dan keras memberikan kritikan dan kecaman terhadap oknum-oknum tertentu yang hadir menghina Paus, demikian juga menghina gereja Katolik dan ajaran-ajaran iman dalam gereja Katolik. Itu baru muncul belakangan. Tetapi sebelum-sebelumnya dan sejak awalnya dalam sejarah perjalanan gereja Katolik tidak pernah mau mencampuri urusan ajaran imanmu. Ini jelas, poin ini jelas untuk kita pegang bersama. Makanya bro, Anda itu perlu banyak belajar dari gereja Katolik, supaya bisa mengetahui dengan baik dan benar ajaran Yesus itu. Karena apa? Apa yang diimani oleh gereja Katolik, apa yang diajarkan di dalam gereja Katolik itu semuanya bersumber dari Yesus Kristus. Tidak ada yang dikarang-karang, tidak ada yang dibuat-buat. Maka Anda perlu banyak belajar dari gereja Katolik, karena di sana warisan-warisan suci itu berada dan dirayakan oleh gereja Katolik.
Nah, apa yang dilakukan oleh gereja Katolik itu semua adalah warisan luhur dari Yesus sendiri. Maka tadi saya katakan, tidak ada hal yang dikarang-karang oleh gereja Katolik untuk dirayakan. Tetapi semua hal yang dihidupi dirayakan oleh gereja Katolik merupakan warisan luhur dari Yesus Kristus. Maka tadi saya katakan juga bahwa antara tradisi suci dan kitab suci, yang duluan ada adalah tradisi suci. Dan apa yang dirayakan di dalam tradisi suci itu, itulah yang dirayakan, diwariskan sampai dengan saat ini. Dan semuanya bersumber atau berasal dari Yesus Kristus sendiri. Ajaran yang ada di dalam gereja Katolik itu bukan baru muncul pada hari-hari kemarin. Ini sangat jelas. Maka para sahabatku terkasih teristimewa dari kaum denominasi, Anda jangan selalu memberikan cap terhadap gereja Katolik yang negatif. Bahwa ajaran Katolik itu tidak alkitabiah ini dan itu. Menyoroti semua ajaran yang ada di dalam gereja Katolik. Teristimewa ketika saya bahas tentang patung juga, semua di sana disoroti. Gereja Katolik menyembah patung, menyembah berhala, itu tidak alkitabiah dan lain sebagainya. Nah, kiranya ulasan ini menyadarkan Anda sekalian supaya Anda itu bisa melihat hal yang baik dan benar dan tidak sibuk dengan pembenaran-pembenaran. Demikianlah para sahabatku terkasih yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.